Aku itu mau kamu berubah, Pak. Berubah. Pernah saya ingat sekali, saya mengucapkan, ya udah kita pisah aja. Jangan-jangan suami ibu selingkuh lagi. Kalau memang kamu sudah nggak suka sama saya, kamu tinggal ngomong. Kalau orang sudah terlibat dalam perselingkuhan itu pasti tukang bohong. Woi, Pak, buka, Pak. buka. Keluar, woi. Seru banget. Emangnya salah kalau misalnya aku ini biasa ngelakuin itu sebelum nikah? Kan gak ganggu siapa-siapa. Masa harus ganti kerjaan sih? Emang paling gak enak ya kalau misalnya kita nih sudah menikah lalu kita harus ganti pekerjaan yang bukan passionnya kita. Contoh misalnya kita membahagiakan pasangan kita nih ceritanya ya kan. Nah karena pasangan kita tahu betul bahwa pekerjaan kamu itu potensi banget yang namanya ketemu sama orang apalagi perempuan atau laki-laki. Habis kerja kamu suka pesta ya kan. Pesta merayakan keberhasilan proyek. Pesta melepaskan rasa kepenatan dan kelelahan. Lalu kemudian mungkin sekarang kamu kuat-kuat aja tuh langsung pulang. Nanti kalau misalnya besok kamu nggak pulang-pulang gimana? Ya udah deh kalau gitu aku ganti pekerjaan. Berarti ada kesimpulan nih kalau orang nikah supaya rumah tangganya baik-baik aja ganti pekerjaannya. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang kerja di dunia kreatif? Bagaimana mereka potensial banget sebenarnya. Mereka lakukan dengan passion yang luar biasa. Memang sih potensi juga untuk merayakan pesta-pesta tertentu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah pekerjaannya yang salah. Betul nggak? Waktu saya di dunia fotografi itu hampir setiap malam saya minum alkohol. Kehidupan malamnya itu sangat menonjol. Seks, drugs, itu ada di situ semua. Sehingga akhirnya saya jatuh ke dalam narkoba, ke dalam seks bebas, ke dalam alkohol. Woi, apa lu nyangka gua? Lu berani sama gua? Pengaruh alkohol itu membuat kita tuh menjadi rasa berani gitu. Ngapain? Awas lu ya. Hah? Awas lu, luar lu. Hah? Kita nggak ada rasa takutnya. Apapun kita lakukan gitu. Kenalin ini Nadia. Oh, Dia Nadia. fotografer Iya, juga. Nadia. Fotografer juga? Iya. Iya. Glenn. Oh, mungkin bisa kali ya kerja bareng dia kali, kolaps kayak Sampai akhirnya saya ketemu istri saya. Kebetulan istri saya backgroundnya juga fotografi. Bahkan saya sempat mengajak istri saya pakai narkoba. Saya tahu pergaulannya dan saya sih nggak terlalu masalah saat itu. Sampai kita menikah, akhirnya ya saya tetap berkecimpung di alkohol. Yang setiap weekend tuh nggak pernah ada di rumah, komunikasi tuh nggak lancar. Jadi saya ngerasa benar-benar sendiri. Ya, pasti dia mabok-mabokan lagi. Keterlaluan banget sih nih orang. Saya minum, itu benar-benar ngeblank. Sampai saya tuh pulang bawa motor, masuk garasi, saya langsung jatuh di depan rumah. Sakit sekali. Saya muntah darah, tapi itu tidak membuat saya jera, tidak membuat saya berhenti gitu. Terus saya ulangin. Iya, ada saatnya kacau banget gitu. Susah dihubungin dan pulang ya keadaan mabuk seperti itu. Bagi saya itu benar-benar nggak bisa diterima karena bukan figur ayah yang baik. Pak, kamu tiap pulang mabok terus. Apa kamu nggak malu kayak gini terus, Pak? Kamu aja kamu. Pak, aku ini istri kamu. Jadi wajar kalau aku nasihatin kamu, Pak. Saya ribut karena tentunya omongan istri ya, yang tidak saya terima gitu. Heh, dengar. Aku itu mau kamu berubah, Pak. Berubah. Akhirnya saya sempat berantem hebat di situ. Sampai saya tuh mengucapkan, saya ingat sekali, saya mengucapkan, ya udah kita pisah aja. Kita cerai aja. Kita hidup masing-masing aja, saya bilang.
karena saya merasa saya mampu gitu. Kamu pergi aja, anak-anak tinggal. Bawa tuh harta kamu, barang kamu semua bawa. Ada masa-masanya yang saya benar-benar frustrasi dan kepikiran pengen mati aja gitu. Tapi saya tahu itu mustahil. Ya, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Sangat berat bagi saya ya, karena saya tahu perceraian itu mustahil bagi saya. Tuhan benci perceraian. Tapi Nadia harus tetap sabar. Kita sebagai wanita harus lebih memahami suami. Demikian juga kamu, hayu istri-istri. Akhirnya saya bertahan saja, tetap berharap Tuhan akan bukakan jalan, sentuh hati suami saya, supaya dia boleh mengerti apa yang saya harapkan. Ya tentu saya konseling juga sama kakak rohani. Memang istri harus tunduk pada suami. Suami dimenangkan oleh kelakuan istri. Makasih ya Kak. Mudah-mudahan saya tetap kuat ya Kak menghadapi suami saya. Mudah-mudahan dia juga segera cepat berubah. Nggak pernah ada rasa kapok. Tetap aja saya tetap minum, apalagi kalau udah ibaratnya udah Jumat Sabtu ya, sampai mabok, nggak mungkin nggak sampai mabok. Bantulah ubah suamiku Tuhan. Berikanlah dia tobat ke jalan-Mu. Buat dia lebih baik lagi kepada keluarganya Tuhan. Saya memilih untuk melakukan bagian saya saja. Nggak protes lagi, diemin aja, tetap berdoa. Pak, kamu mabuk lagi, Pak? Karena memang hanya Tuhan yang bisa merubah seseorang. Happy sama teman-teman. Pak, kamu udah pulang? Kamu dari mana aja? Tadi aku habis ibadah, Pak. Ibadah kamu bilang. Jam segini ibadah. Mana ada ibadah jam segini? Saya melihat kok istri pulang jam 11, jam 12. Ada rasa cemburu sebenarnya di situ. Tapi istri saya di situ saya lihat tenang aja gitu. Pak, aku tadi itu beneran ibadah. Kalau kamu nggak percaya, minggu depan kamu ikut aku ya. Biar kamu tahu. Udahlah, kamu gak usah ngeles. Mana ada ibadah jam segini itu pasti kamu melakukan yang gak bener di luar sana. Hah? Bener kan? Udah, Pak, nggak usah marah-marah terus ah. Akhirnya saya memilih, ya udah saya mencari Tuhan aja, berdoa. Hanya itu yang bisa saya kerjakan. Dan saya tahu Tuhan itu satu-satunya penolong. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, suatu hari saya akhirnya ikut. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Ketika ibadah itu, ya akhirnya terus-menerus saya ikutin itu ya ada sukacita, ada sesuatu yang berbeda. Nah, disitulah akhirnya saya ditangkap Tuhan. Pada saat itu kayaknya hati saya tuh, aduh, benar-benar kesentuh banget gitu. Akhirnya saya mutusin untuk pelan-pelan coba untuk merubah pola hidup saya. Saya didoain, alkohol berhenti, narkoba berhenti. Pulihkan Bapak, sehingga dia terlepas dari kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk. Kami percaya saat ini dia menjadi manusia yang baru. Nah, di situ benar-benar ada pemulihan di dalam hidup saya. Saya terima Tuhan di situ, saya lahir baru di situ. Selama ini Papa udah berbuat kasar sama Mama dan anak-anak. Saya terus tekun mencari Tuhan, berdoa sendiri setiap hari, memuji, menyembah Tuhan. Akhirnya setelah 10 tahun Tuhan bukakan jalan. Ma, Papa minta maaf. Sehingga suami saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bro. Weh,
Sip, bro. Gimana kabar? Baik. Gimana kabar lu? Baik. Nanti malam gue mau ada acara. Lu mau ikut nggak? Kita dugem. Nggak gampang sih saya lepas dari alkohol, apalagi ruang lingkup saya, komunitas saya yang dulu, segala teman-teman saya yang dulu masih melakukan hal yang sama. Serius tuh nggak bisa? Serius. Ayolah. Sorry banget. Sehari aja. Bener bro, bener. Sorry banget ya. Ayah lo, udah asik lo. Udah. Karena kasih karunia Tuhan kepada saya, sehingga akhirnya saya bisa lepas dari semuanya. Kuncinya kita harus komitmen sama Tuhan. Kita benar-benar memang mau berubah. Ya saya bisa ngelihat perubahan banyak dan melihat hatinya untuk Tuhan itu benar-benar tulus. Sekarang suami saya lebih sabar dan lebih banyak waktunya untuk bersama saya dan anak-anak. Di sini hanya mau bilang, ya kita harus merubah pola hidup kita yang tadinya negatif menjadi positif. Komunitas kita juga kita harus rubah. Semua kita berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang lain sih, cuman itu aja. Sebenarnya kalau rumah tangga terus konflik karena perselingkuhan, menurut saudara itu problem solvernya itu siapa? Atau seseorang yang bisa menyelesaikan masalah? Sebenarnya nggak perlu pihak ketiga loh. Ya kan, misalnya gini, suaminya diselingkuhin sama istrinya, berarti suaminya ini problem solver harusnya. Atau istrinya korban perselingkuhan suaminya, berarti istrinya pun sebagai problem solver sebenarnya. Loh, kok problem solver? Kan dia korban. Justru itu. Memang sih rata-rata kasusnya, saya bukan mengatakan bahwa kaum Adam lebih banyak bermasalah, enggak. Tapi kenyataannya yang banyak sekali melakukan perselingkuhan memang kaum Adam. Kita nggak bisa pungkiri loh, saya juga pria. Tapi dalam hal ini saya mau mengatakan satu hal, wanita itu jauh lebih dahsyat, lebih hebat ketika dia sudah hancur lebur karena rasa sakit yang begitu dalam yang dilakukan oleh suaminya. Karena sehancur-hancurnya wanita, seorang istri, tapi dia tuh mampu bangkit loh. Untuk apa? Untuk memulihkan rumah tangganya. Helmnya dipakai ya Pak? Oke, kasih ya. Ma minta helm satu lagi. Loh, kok 2 Pak helmnya? Biasa kalau pulang ada yang nebeng teman kantor. Ntar kalau nggak pakai helm ditangkap polisi lagi. Kasih ya. Kangkung? Iya. Waduh, ini mah pengen ngirit, saya pengen tahu ya. Pasti pengen cepat tidur toh. Wah, udah ngirit, kangkung lagi. Wah. Wis, bungkusin. Ibu Nira tumben siang belanjanya. Iya Bu, tadi bersih-bersih dulu. Bu, saya sering loh lihat suami ibu, Pak Luki, mesrahan sama wanita lain. Goncengannya mesra banget. Jangan-jangan suami ibu selingkuh lagi. Pak, tolong dibungkus. Oh iya. Orang mau bilang apa, saya istri saya lebih tahu suami saya. Udah lama nunggu. Abang. Enggak sih, baru nunggu. Kirain tadi abang nggak jemput. Enggak lah, masa abang nggak mau dijemput kamu sih? Saya mulai tertarik dengan seorang wanita. Lalu mulai kami bangun hubungan. Malam ini kita pesta sampai pagi. Soal duit nggak usah dipikirin. Oke Bang, itu mantap, yuk lanjut lagi. Yoi, Mamen. Makin intens hubungan dengan selingkuhan saya itu,
rasa cinta buat istri itu mulai hilang. Hubungan dalam keluarga mulai dingin. Pokoknya buat kamu apa sih yang enggak? Sepertinya hati saya tuh udah mati. Saya anggap istri saya tuh sudah nggak ada apa-apanya. Ma, Jessica lapar. Jessica mau makan ini dulu nggak? Bosan singkong lagi. Katanya papa mau beliin martabak. Yang sabar ya sayang. Kalau papa udah pulang, kita makan martabaknya ya. Sekarang Jessica tidur dulu ya. Iya, Ma. Saya tidur tuh kadang nggak tidur, saya tuh tunggu suami saya sampai malam. Kadang-kadang kok nggak pulang 2 hari, ya sedih aja gitu kan. Saya kan setiap hari meneteskan air mata terus. Nah, di sini tante saya ngeliat Om jemput cewek. Nah, ini motornya nih. Ya udah, kalau gitu kita tanya orang aja ya. Pak, Ya. permisi. Saya mau tanya, lihat orang ini nggak? Iya. Dia tinggal di sini, Bu. Dia sama istrinya. Terus ibu siapa? Saya istrinya. Yang benar, Bu. Wah, parah kubu-kubu ini. Ayo kita gebek. Wah, keren. Woi. Pak, buka, Pak. Buka. Keluar. Woi. Wah. Oh, ini orangnya. Wah, kamu ngapain kamu kesini? Kamu kurang kerjaan ya? Mana pakai bawa segala warga lagi? Bapak-bapak ada urusan apa di sini? Pak, saya warga di sini. Bapak telah mencemarkan nama baik kampung ini. Benar, Pak? Apa saya perlu bawa Bapak ke kantor polisi? Ini bukan urusan Anda, tahu? Urusan kita juga ini. Sudah. Pak, ini urusan rumah tangga saya. Makasih Bapak udah antar saya ke sini. Tapi biar masalah ini saya selesaiin sendiri ya. Anda dengar kan? Pulang sana, bukan urusan Anda. Dan nggak ada perasaan bersalah sama sekali. Kamu memang istri kurang ajar. Bukannya urusin rumah, kamu malah cari masalah lagi. Kamu memang sengaja pengen mempermalukan aku depan orang banyak, ha? Aku tuh cari kamu karena anak kita sudah kangen. Kami tuh udah 2 hari nggak makan nasi, Pak. Allah! Pokoknya dia sudah kayak seperti kesetanan. Kalau memang kamu sudah nggak suka sama saya, kamu tinggal ngomong. Itu saya nangis gitu loh. Saya mau berbuat apa lagi gitu. Sepertinya kayak bukan dia gitu. Saya memarahi istri saya membentak dia, saya pukul dia. Dan itu menjadi perlakuan setiap hari, saya menjadi orang yang kasar dan beringas. Kalau orang sudah terlibat dalam perselingkuhan itu pasti tukang bohong, tukang tipu, dan untuk menutup itu kasar, beringas, suka mukul dan lain-lain sebagainya. Pokoknya istri saya nggak punya kesempatan untuk bertanya dari mana saya sudah berhari-hari nggak pulang. Dia nggak punya kesempatan itu untuk bertanya karena apa? Saya sudah lebih dulu membungkam dia dengan intimidasi itu tadi. Papa pergi dulu ya. Papa ada kerja. Saya sedih juga, cuma yang mau bilang apa kan? Waktu saya melakukan itu, saya mulai merencanakan untuk menikah lagi. Saya nggak peduli dengan istri saya. Saya pergi ke Sulawesi Utara untuk mau melangsungkan pernikahan. Ketika suami saya jarang pulang, nggak pernah kasih uang, tiba-tiba ada saudara yang datang. Si Lucky itu memang kurang ajar. Masa sih tega ninggalin istri dan anaknya begitu aja? Udah, kamu nggak usah nunggu dia lagi. Lebih baik kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Daripada kamu sama Jessica di sini sengsara. Ya. Tante, biarpun suami saya begitu, saya akan tetap menunggu. Karena saya yakin papanya Jessica pasti pulang. Ini mungkin ujian buat saya. Saya sabar. Tuhan kan lihat kesabaran seorang istri. Tuhan, jagalah suami saya. Dimanapun dia berada, jamahlah dia agar dia pulang kepada keluarganya. Saya lebih baik saya nyanyi menyenangkan hati Tuhan aja. Tuhan,
Ku ingin menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini. Nggak tahu, saya tiba-tiba saya mau nyanyi itu. Tapi di saat itu saya nyanyi, jujur ya, rumah yang seperti neraka, saya bingung, beda kok terang sekali. Yang dulunya kayak gelap, kayak neraka gitu. Biarpun ada lampu, terangnya nggak seperti yang saya pas saya nyanyi. Malam itu saya tenang sekali gitu loh. Tidur pun saya enak, anak saya biasa nangis, tidak nangis lagi gitu. Tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat audible di telinga saya. Dia panggil nama asli saya, Lukas. Keluar dari tempat itu karena tempat itu najis. Di mana Tuhan itu sepertinya menunjukkan betapa kotornya hidup saya, betapa najisnya saya, penuh dengan ketakutan. Dan hari itu tiba-tiba timbul rasa takut mati. Saya tahu hari itu adalah hari terakhir buat saya hidup. Dan saya harus mengambil keputusan. Saya merenungkan hal itu, saya bilang buat Tuhan, Tuhan, kalau memang ini jalannya Tuhan, waktunya Tuhan untuk saya bertobat, tolong Tuhan berikan saya kekuatan untuk keluar dari tempat ini. Abang, makan minumnya udah selesai. Sekarang abang minum dulu ya. Abang? Abang kenapa bang? Bang? Abang kenapa bang? Aku mau pergi. Abang kenapa? Bang? Hubungan ini udah gak bisa dilanjutin lagi. Aku mau kembali ke anak istri aku. Bang, jangan tinggalin aku bang. Bang, Aku harus pergi. aku nggak bisa. Bang. Maaf, Papa mau minta maaf. Karena selama ini Papa sudah nyakitin Mama dan Jessica. Saat ini Papa tahu Papa sudah terlalu jahat buat Mama dan Jessica. Karena itu Papa sadar Papa dalam pembaruan saat ini, Ma. Iya, Pak. Mama juga udah maafin Papa. Mama senang Papa sudah bisa berubah. Papa harap Mama dan Jessica bisa datang ke Bali supaya kita bisa hidup bersama-sama lagi. Mama mau kan? Ya sudah, nanti Mama sama Jessica ke Bali ya, Pak? Baik, Papa tunggu ya. Iya. Ya, dah. Saya juga kan takut kehilangan gitu loh. Ya, saya lihat anak-anak saya juga dia akan kangen sama papanya. Waktu suami saya sudah di Bali dengan saya, sikapnya sudah berubah. Dia lebih perhatian, dia lebih sayang, semakin sayang sama saya, sama anak saya. Dulu rumah tangga saya yang dulu itu seperti neraka, tapi setelah dipulihkan oleh Isa Al-Masih, ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada sukacita. Saudara, sebenarnya setiap orang yang sudah masuk dalam pernikahan adalah orang-orang yang masuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya dong, kan biasanya bangun sendiri, masa lajang kan gitu kan, lalu kemudian berkegiatan semua sendiri, jadi ya semaunya kita lah gitu. Tapi setelah sudah menikah, dua menjadi satu. Artinya sudah bukan lagi tentang saya, tapi tentang kita atau kami. Dan ini kebiasaan yang baik sebenarnya. Bagaimana kita menghargai, kita menghormati, kita menjaga satu sama lain. Jadi coba saudara bayangkan, kalau kita masih mempertahankan kebiasaan masa lajang kita dulu, pasti itu akan mengganggu keharmonisan. Betul nggak? Karena kalau mengorbankan perasaan pasangan kita, sampai nggak memperhatikan istri atau suami anak kita, nggak peduli anak-anak kita kayak apa. Dan kita nggak sadar gitu loh. Karena kita merasa apa? Stres kehidupan saya. Marah-marah terus. Makanya sebenarnya di satu sisi, kenapa saya katakan tadi bahwa suami atau istri yang mengalami masalah dan yang buat masalah adalah pasangannya. Misalnya istri yang bikin masalah, suaminya problem solver. Suaminya pembuat masalah, istrinya problem solver. Artinya dia butuh apa? Butuh tekun di dalam Tuhan. Nah, tekun dalam Tuhan gak bisa sendirian tentunya. Butuh yang namanya ikut kegiatan rohani, persekutuan doa, atau punya teman curhat yang bisa kita andalkan, kita percaya. Serius, karena dengan begitu kita akan semakin dibuat kuat,
Jadi ujian-ujian itu ketika tereskalasi semakin hebat, kita makin tahan tuh dengan ujian itu. Nah, ketekunan yang menghasilkan tahan uji ini akan menghasilkan pengharapan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu benar. Hari ini setiap orang tidak akan tahan uji kalau dia selalu punya pergaulan buruk. Dia harus mengandalkan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara yang memang sekarang ini dalam keadaan sesak banget nih. Karena saudara punya pasangan, punya pria idaman lain atau wanita idaman lain. Atau Anda melihat pasangan Anda ini sudah tidak membuat Anda nyaman dalam rumah tangga Anda. Saya mau katakan saudara, cerai bukan jalan keluarnya udah pasti. Karena itu kita menciptakan masalah baru. Itu mempermalukan semua keluarga dan juga itu menghancurkan pengharapan anak-anak kita. Saudara tidak akan bahagia. Yang kedua, Anda butuh pihak ketiga harus yang benar. Yang benar-benar apa? Mendoakan Anda, mendukung Anda. Tapi kalau cuma ngedengerin lalu ngerecokin, itu bukan pihak ketiga yang benar. Pada akhirnya hanya Anda dan Tuhan yang harus mengambil keputusan. Ya, dalam hal ini apapun keadaan Anda saat ini, Anda harus mengambil keputusan dan bergerak bersama dengan Tuhan. Anda bertahan bersama dengan Tuhan. Dan Anda meletakkan pengharapan di dalam Tuhan. Mari saya mau mengajak Anda saat ini berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku berdoa bersama mereka. Mereka yang sedang berada dalam kesesakan karena pasangan mereka sedang tidak bersama dengan mereka. Mereka yang sudah merasa nggak aman dan nggak nyaman karena pasangannya tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Tuhan, saat ini Tuhan ambil alih semua itu. Tuhan beri kekuatan yang baru. Kalau mereka bertahan, Engkau bersama dengan mereka. Dan aku juga berdoa bagi mereka yang sedang berada di luar dari pernikahan, meninggalkan istri, suami, dan anak-anak mereka. Kiranya kasih-Mu menjamah ruang paling dalam hati mereka, supaya mereka juga mau kembali kepada pasangan hidup mereka masing-masing. Hamba percaya Tuhan, Tuhan akan punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan cara Tuhan. Agar tidak ada lagi orang-orang yang tersesat karena pergaulan yang buruk. Supaya mereka benar-benar menjadi berkat di dalam rumah tangga pernikahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sepakat bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Pesan Tuhan untukmu hari ini, untuk saya. Terus untuk saudara, ada juga untuk saudara. Jangan sedih. Maksudnya gini loh, kalau Anda klik www.jawaban.com ini loh. Tuh. Jadi di sini ada memuat banyak sekali program-program ataupun konten-konten yang sangat bermanfaat. Artikel terkait, kemudian juga ada link di mana saudara bisa menghubungi Sahabat 24 melalui WhatsApp ataupun telepon langsung. Bicara tentang media, financial, video-video inspiratif mengenai kisah nyata yang bisa membangkitkan motivasi dan inspirasi Anda setiap hari penting banget. Makanya follow Instagram kami, Facebook kami ya, dan juga subscribe juga YouTube kami supaya semua hal yang terbaru dan terupdate bisa kami berikan untuk Anda semua. Yang pastinya saya percaya ketika Anda juga menghubungi Sahabat 24, Anda akan mendapatkan jawaban yang paling benar. Karena disitulah terdapat komunitas yang benar yang bisa membuat Anda menjadi pribadi yang bisa mengambil keputusan dengan benar. Dan keputusan Anda untuk nyatet jadwal solusi kapan, setiap hari ini, jam ini itu benar banget. Karena saya yakin dan percaya pertemuan kita ini, obrolan kita akan menghasilkan sesuatu, yaitu apa? Progres. Hidup Anda sudah tidak lagi seperti yang beberapa detik atau menit yang lalu. Betul nggak? Karena setelah ini Anda sudah tahu langkah selanjutnya Anda telepon Sahabat 24, Anda sudah punya komunitas yang benar. Lagi pula Anda sudah menjadi pribadi yang sama seperti saya. Apa itu? Ya, apapun masalah boleh datang. Tapi di dalam Tuhan saya nggak khawatir. Karena pasti ada solusi. Betul kan? God bless.